Hari ini saya sangat berbahagia sekali bisa keliling Kalimantan ya, dari Kaltim sampai Kaltara ya. Wah luar biasa ya. Saya pernah ke Malinau, saya pernah ke Nunukan, saya pernah Tanjung Selor, Tarakan, Berau untuk mengunjungi teman-teman di sana ya. Samarinda juga sudah pasti. Eh, Balikpapan juga ya, ini ada ya Balikpapan ya. Eh, Terima kasih karena saya sudah bisa hadir di sini menemani teman-teman untuk berdiskusi ya. Berdiskusi, sharing pengalaman, supaya kita bisa sama-sama menjadi umat Buddha yang bisa menjadi contoh bagi keluarga dan bagi lingkungan ya. Oke, terdengar dengan jelas ya suara saya. Eh, Panitia yang membantu saya untuk share screen ya. Hari ini kita akan membahas tentang harmonisasi keluarga dan spiritual. Harmonisasi keluarga dan spiritual. Bagaimana sebagai umat Buddha kita semua ini harus bisa memberikan contoh kebaikan bukan hanya untuk um, lingkungan di luar, justru yang paling penting ada di dalam. Karena kebanyakan ya justru ingin terlihat wow, terlihat baik di luar, tapi ternyata di dalamnya ini mungkin di dalam keluarga justru tidak harmonis. Di luar terkesan harmonis. Ini kan banyak yang terjadi di sosial media ya. Sosial media, wow begitu indahnya, begitu penuh cinta kasihnya, menghargai keluarga, menghormati pasangan, mencintai anak-anak. Tapi ternyata pada saat kita mengetahui kondisi di dalam keluarganya, ternyata tidak seperti itu. Sosial media nih sebenarnya banyak sekali kalau boleh dibilang drama Koreanya ya, drakor ya. Banyak sekali, tapi saya yakin kita semua di sini sebagai umat Buddha tidak melakukan hal itu. Justru kita betul-betul bisa menjaga keluarga kita dan juga jelas kita baik juga di mata lingkungan ya, masyarakat ya seperti itu. Oke, teman-teman di sana para panitia bisa membantu saya share screen. Oke. Harmonisasi keluarga dan spiritual. Semoga saya bisa menyelesaikan dalam waktu 45 menit karena ini juga tidak mudah ya. Ada beberapa slide yang saya mau jelaskan. Lanjut. Apa itu harmonisasi? Harmonisasi adalah mencari keselarasan dari perbedaan yang ada. Mencari keselarasan. Kalau kita lihat sebuah konser ya, sebuah konser musik itu dengan alat musik yang berbeda-beda, dengan suara yang berbeda-beda, tapi ternyata mereka bisa selaras. Karena mereka punya satu tujuan, bagaimana menghasilkan musik yang bagus seperti itu. Suara sulingnya berbeda, melengking seperti itu ya. Suara bass yang dalam ya seperti itu. Trompet juga berbeda, piano juga berbeda. Semua punya perbedaan yang indah. Nah, yang diangkat adalah kelebihan dari masing-masing alat musik yang dimainkan. Sebenarnya apakah sebagai manusia kita seperti itu? Iya, tentu saja. Karena setiap orang punya karakter, pikiran, ucapan yang tidak sama, yang pasti berbeda. Kembar identik juga punya perbedaan. Tidak semua yang dia pikirkan sama. Walaupun kita suka membaca bahwa ada kembar identik yang memakai bajunya sama, memakai baju sama, memakai tas sekolah sama seperti itu. Tapi yakin pada saat dia berpikir pada saat itu pasti berbeda. Tidak mungkin sama. Nah, bagaimana kita bisa dengan perbedaan ini bisa menciptakan harmonisasi di dalam keluarga? Ini yang paling penting. Berbeda-beda nggak apa-apa, tapi bagaimana dengan perbedaan itu justru menjadi indah. Nah, yang saat ini di masa pandemi ini kan justru kita lihat bagaimana keluarga-keluarga Buddhis ini bisa bertahan. Keluarga Buddhis ini bisa menjadi contoh.
Ini yang terpenting. Apakah keluarga Buddhis ini bisa membentuk sebuah harmonisasi di saat semua orang ada di dalam rumah dengan waktu yang cukup lama. Kita kadang-kala merasa bahwa kita menjadi sebuah keluarga yang harmonis karena pada saat itu dari pagi sampai malam kita bekerja. Mungkin pertemuan dengan pasangan atau dengan orang tua atau dengan anak-anak justru sangat minim. Bisa saja Senin sampai Jumat semua sibuk dengan pekerjaan masing-masing sehingga tidak pernah bertemu walaupun di dalam satu rumah. Bisa saja terjadi seperti itu. Ada juga anak yang ada di dalam rumah dengan orang tuanya sakit, dia tidak tahu orang tuanya sakit. Karena waktu bertemu sangat sempit. Nah, di masa pandemi ini justru kita dihadapkan dengan situasi di mana kita harus bisa bersama-sama dalam waktu yang panjang. Nah, yang seperti yang kita dengar, banyak sekali keluarga yang justru mengalami konflik, tidak mengalami kerukunan, justru terjadi perpecahan. Saya yakin kita di sini, umat Buddha, kita bisa bertahan. Karena apa? Kita mengerti bagaimana cara mengharmonisasikan semua perbedaan di dalam keluarga. Oke, yuk lanjut. Kita mesti tahu apa tujuan berkeluarga. Saya yakin teman-teman di sini juga punya tujuan di dalam berkeluarga. Tujuannya saya yakin pasti memilih yang sebelah kiri. Tidak mungkin memilih yang sebelah kanan. Kalau di saya yang sebelah kiri bahagia ya, yang sebelah kanan tidak bahagia. Tidak mungkin kita memilih yang tidak bahagia. Oh saya memilih, saya punya tujuan di dalam membentuk keluarga adalah tidak bahagia. Itu tidak mungkin. Saya yakin semua di sini, semua orang apakah dia beragama Buddha atau tidak beragama Buddha, pada saat melangkah menuju perkawinan, pasti ingin mempunyai tujuan bahagia. Bagaimana membentuk keluarga bahagia? Ini yang paling penting nih. Kita punya tujuan dulu. Oh, tujuan berkeluarga adalah bahagia. Ini yang kita mesti pegang. Pegang dengan erat. Nah, setelah itu, setelah dipegang dengan erat ya, bahwa kita punya tujuan bahagia. Oke, yuk lanjut. Nah, bagaimana dengan tujuan bahagia ini? Tujuan bahagia ini harus dikuatkan dengan tekad kuat, dengan aditana. Saya bertekad untuk mempunyai keluarga bahagia. Tekad kuat ini seperti akar, kalau kita sering melihat pohon bodi ya, akar pohon bodi itu kan kuat ya, kuat mengakar sampai bisa menembus tembok-tembok mungkin tanah itu yang keras dia bisa terobos ya karena saking kuatnya akarnya itu. Malah kalau saya lihat itu pernah akarnya itu membongkar ubin-ubin lantai wihara itu juga banyak karena begitu kuat. Apakah kita punya tekad kuat seperti akar pohon bodi? Malah kalau bisa tekad kuat ini lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Tidak ada yang bisa menarik atau mencabut akar yang sudah kita tanamkan ke tanah ini. Begitu kuatnya. Tidak ada yang bisa menggoyahkan. Nah, kalau kita mempunyai tekad kuat seperti ini, otomatis kita semua akan mengarah kepada tujuan. Tujuan bahagia, di mana tidak ada kebahagiaan diarahkan lagi kepada bahagia. Di situ dihadapkan situasi kondisi sulit di mana membuat kita tidak bahagia, kita tetap berusaha bagaimana caranya mencari solusi untuk bahagia. Nah, ini yang saya ingin berbagi bahwa saya pun punya tekad yang kuat sebelum menikah bahwa saya harus membuat bahagia pasangan dan keluarga seperti itu. Punya tekad bahagia. Sehingga pada saat kita mengalami ketidakbahagiaan,
kita terus mengarahkan bagaimana mencari solusi-solusi ini. Seperti itu. Oke, yuk lanjut. Ada 8 sebab ketidakharmonisan. Ada 8 sebab ketidakharmonisan. Yuk kita sama-sama melihat. Boleh dibuka semua ya. 1, perbedaan pandangan. Ada perbedaan pandangan. 2, perbedaan pola pikir. 3, perbedaan cara berkomunikasi. 4, perbedaan moralitas. Faktor ekonomi juga menjadi penyebab ketidakharmonisan. Dan cara mendapatkan penghasilan itu juga bisa menjadi penyebab ketidakharmonisan. Tidak memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing. Tidak melakukan introspeksi dan tidak fokus terhadap keluarga. Yuk saya memberikan sharing satu persatu dengan cepat ya. Semoga waktunya keburu ini ya. Kalau perbedaan pandangan ya, Sang Buddha menjelaskan bahwa kita harus memiliki pandangan benar. Pandangan benar itu mengerti tentang anicca, dukkha, anatta, mengerti tentang hukum karma, apa yang kita tanam baik berbuah baik, apa yang kita tanam buruk berbuah buruk, mengerti tentang 8 kondisi dunia, bahwa 8 kondisi dunia ini pasti kita alami. Walaupun kita sudah berbuat baik yang banyak ya, pasti 8 kondisi dunia ini masih kita alami. Kita tidak akan terbebas dari 8 kondisi dunia. Walaupun di dalam kehidupan kita setiap hari kita berada di wihara. Terus menerus berada di wihara. Saya sudah berbuat baik. Tapi kok masih mengalami hal yang buruk. Nah, perbedaan pandangan-pandangan seperti ini, ada pandangan benar, ada juga pandangan yang salah. Di dalam keluarga kita mungkin saja ada perbedaan pandangan-pandangan. Mungkin saja orang tuanya punya pandangan benar, tapi anak-anak masih belum memiliki pandangan benar. Kalau tidak diselaraskan, terjadi percekcokan, konflik. Yang satu bilang, ini jangan melulu hukum karma. Tapi orang tua mungkin bilang, ini adalah buah karma buruk. Perbedaan pandangan yang tidak diselaraskan, tidak disesuaikan, tidak dipahami. Bagaimana caranya mencari solusi ini? Yang terjadi adalah perdebatan. Yang terjadi adalah ego masing-masing yang dipertahankan. Prinsip ini prinsipku. Pandangan aku seperti ini. Nanti pasangan mungkin bilang, pandangan saya juga seperti ini. Nah, ini perbedaan pandangan yang sering sekali mengalami ketidakharmonisan. Yang satu bilang, ini anicca, berubah. Hidup kita berubah. Kita harus siap menghadapi 8 kondisi dunia. Tapi ada juga di anggota keluarga yang mengatakan, saya sudah banyak berbuat baik. Kok kenapa saya mengalami hal-hal yang buruk terus? Walaupun sama-sama beragama Buddha, belum tentu mempunyai level pengetahuan yang sama. Sehingga terjadi perbedaan di dalam pandangan. Otomatis kita harus jalan ke jalan yang benar ya, memiliki pandangan benar. Perbedaan pola pikir. Nah, setiap manusia memiliki pemikiran yang berbeda. Sehingga perbedaan pendapat karena pola pikir yang berbeda ini pasti akan terjadi. Tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan pendapat ini sering menyebabkan terjadinya konflik ya di dalam kehidupan berkeluarga. Nah, karena tidak mengerti mana pikiran yang benar. Mungkin saja di dalam keluarga ini ada yang sangat rajin ke wihara, belajar SPD ya, mengerti tentang pikiran benar. Bagaimana memunculkan pikiran meta, karuna, mudita, upeka. Tapi bisa saja terjadi di dalam keluarga yang belum paham loh tentang pikiran benar. Bisa saja pikirannya dipenuhi dengan ketidaksukaan. Saya tidak senang dengan pekerjaan saya tidak senang dengan bos saya tidak senang dengan lingkungan kantor saya tidak senang dengan organisasi ini. Contoh begitu ya. Kenapa dia begitu? Ini pikiran-pikiran ini ada di dalam pikiran masing-masing keluarga. Ada juga yang punya pikiran benar ya, pikiran dengan penuh cinta kasih, udahlah kita terima saja. Kita selalu ucapkan di dalam pikiran kita semoga dia berbahagia. Ada juga yang begitu.
Nah, bagaimana eee, perbedaan pola pikir ini juga menyebabkan konflik ya. Otomatis kita selalu mengarah kepada metta, karuna, mudita, upeka. Yang tidak kita inginkan adalah bagaimana pikiran loba, dosa, moha ini ada di dalam keluarga kita nih. Begitu kuatnya misalnya loba, dosa, moha ada di dalam keluarga kita. Nah, ini repot. Ya, kok kenapa pikirannya selalu membenci. Nah, seperti itu. Ini menjadi problem ya. Perbedaan cara berkomunikasi, perbedaan ucapan ya. Dalam dialog pasti ada perbedaan pendapat. Tetapi harus ada komitmen bahwa perbedaan pendapat tuh harus dihargai. Mengemukakan pendapat dan menanggapi suatu pendapat dapat dilakukan dengan baik. Sebenarnya dapat dilakukan dengan baik. Tapi ada loh yang berkomunikasi di dalam keluarga ini penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian, mungkin suaranya juga melengking, tidak tahu waktu, selalu yang diucapkan hal-hal negatif, kata-kata yang negatif. Mungkin saja di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga, ada anak-anak, bisa saja anak-anak yang sering pergi ke wihara mengatakan begini, ini mama papa kita kan harus penuh dengan cinta kasih. Kalau kita berkata-kata buruk, otomatis pikiran yang kita miliki juga buruk. Kan seperti itu ya. Bisa saja orang tua mengatakan begini, kamu tahu apa? Mama papa lebih mengerti tentang hal ini. Mama papa lebih lama ke wihara. Kamu baru ke wiharanya. Tapi anaknya mengatakan gini, ini kan papa mama, ini saya juga diajarkan tapi saya tidak melihat ada kata-kata baik di dalam rumah. Kata-kata papa mama penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian. Contoh seperti itu. Otomatis ini terjadi ketidakharmonisan. Ya, perbedaan moralitas. Moralitas menurut Sang Buddha adalah bagaimana kita bisa berbuat dengan benar ya, punya moral yang benar. Kalau kita tidak selaraskan di dalam rumah tangga, pasangan yang bisa saja pasangan ini punya perbedaan moralitas. Ada yang senang minum-minum wine atau minum-minum bir. Ada juga mungkin saja pasangan yang tidak suka. Ini terjadi ketidakharmonisan, pasti terjadi konflik. Seperti itu. Faktor ekonomi dan cara mendapatkan penghasilan. Faktor ekonomi jelas akan menyebabkan ketidakharmonisan. Siapa yang bekerja? Apakah papa atau mama? Kok mama yang bekerja, papa di rumah? Kalau ini tidak didiskusikan, akan terjadi keributan atau konflik menyebabkan ketidakharmonisan. Dan cara mendapatkan penghasilan, penghasilannya jangan melakukan hal seperti itu merugikan makhluk lain. Itu menyakiti makhluk lain. Tapi ada keluarga yang mengatakan gini, gak apa-apa, ini satu-satunya pekerjaan saya. Apa yang harus saya lakukan? Ya ini, untuk menghidupi keluarga. Karena tidak ada kecocokan atau keselarasan, kesesuaian di dalam bekerja, ini otomatis konflik lagi. Tidak memahami kekuatan dan kelemahan. Yang dicari selalu kesalahan ya, kelemahan. Kenapa sih anak kita begini? Contoh begitu ya. Tidak pernah dicari positifnya dari anak-anak atau positifnya dari keluarga itu sendiri. Misalnya apakah pasangan, orang tua, atau anak juga melihat bahwa ada kehebatan dari orang tua yang perlu dibanggakan juga. Bisa saja juga orang tua melihat anak-anak ini selalu melihat kelemahan. Kenapa sih dia kok males banget, tidurnya kok bangunnya siang, contoh begitu ya. Padahal bisa saja dia harus bekerja sampai malam. Apalagi di dalam masa pandemi ini, work from home bukan berarti kita bekerja lebih santai. Kita bisa saja bekerja lebih malam. Karena
lupa waktu juga ya karena dengan work from home. Kalau dicari terus kelemahannya, otomatis terjadi ketidakharmonisan. Tidak pernah melakukan introspeksi. Tidak memperhatikan diri sendiri, yang dicari adalah kesalahan orang lain. Yang dilihat adalah orang lain saja. Yang dilihat adalah kesalahan dari anggota keluarga. Tidak pernah melakukan introspeksi. Kenapa ya hal ini terjadi? Tidak pernah menganalisa diri. Sehingga pada saat terjadinya konflik, konflik itu berlanjut. Karena tidak ada yang pernah menganalisa apakah ini saya sudah benar. Apakah ini yang saya lakukan, saya ucapkan benar atau salah. Seperti itu. Tidak fokus terhadap keluarga. Ya, otomatis yang terakhir adalah kalau tidak fokus, tidak konsentrasi terhadap keluarga, justru konsentrasi kepada yang lain. Ya, ini kan menjadi ketidaksukaan juga di dalam keluarga. Oh, kenapa mama lagi di rumah pusingin juga ya? Misalnya nih, dengan pekerjaan begitu 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 keras ya. Seperti itu. Jadi mungkin kita perlu mengatur juga di mana kita ada di rumah, kita harus fokus di dalam keluarga walaupun cuma beberapa jam ya, tapi kita harus fokus pada saat kita berada di dalam rumah. Seperti itu. Nah, ini 8 sebab ketidakharmonisan yang harus kita pahami, di mana sebenarnya kita bisa mempelajari ini dengan jalan mulia berunsur 8. Ini adalah hasil dari pantauan saya bagaimana kalau jalan mulia berunsur 8 yang sudah diajarkan Sang Buddha, ternyata kita tidak lakukan. Kita tidak paham dengan jalan mulia berunsur 8. Akhirnya yang terjadi adalah ketidakharmonisan di dalam keluarga. Oke, yuk lanjut. Oke. Nah, di dalam perbedaan-perbedaan yang ada, otomatis menurut Sang Buddha adalah, yuk kita menyamakan sada, menyamakan sila, menyamakan caga, menyamakan panya. Sama seperti konser musik. Bagaimana di dalam konser musik itu suling dengan suaranya yang melengking, bass dengan suaranya yang yang berat. Dengan begitu banyak perbedaan, tapi dengan satu tujuan, toh bisa harmonis, bisa bagus. Nah, Sang Buddha juga menjelaskan, di dalam begitu banyak perbedaan, kita harus memiliki 4 pilar ini. Bagaimana sada disamakan. Tapi ada yang bilang susah sada disamakan. Bisa saja sama-sama beragama Buddha, belum tentu sadanya keyakinannya sama. Karena yang satu mungkin aktif, pembelajar, salah satu atau di dalam keluarga itu tidak belajar. Mungkin Buddha KTP. Bisa saja terjadi hal seperti ini. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menjelaskan di dalam keluarga itu apa itu anicca, dukkha, anatta di dalam praktek kehidupan sehari-hari. Ini yang paling penting. Sama sada. Sama-sama beragama Buddha saja tidak mudah mendapatkan keharmonisan. Tapi jauh lebih mudah dibandingkan kalau kita berbeda sama sekali, berbeda keyakinan. Ini akan semakin sulit. Tapi semuanya harus dibuat simple, harus dibuat sederhana. Harus dibuat sederhana. Semua pasti ada solusinya. Tidak ada yang tidak punya solusi. Nah, solusi yang baik adalah kalau kita bisa mencari solusi di dalam buku yang sama. Bagaimana paham tentang pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, jalan mulia berunsur 8. Kita paham, yuk kita belajar bersama-sama. Kalau sama-sama belajar, mulai mengerti, anak-anak juga diajarkan tentang menerima 8 kondisi dunia, pasti mereka tidak mengeluh lagi. Seperti itu. Oke, sila otomatis sila disamakan. Tadi kita juga sudah bahas ya, bagaimana perbedaan moralitas ini menjadi problem berat. Karena bisa terjadi konflik yang berkepanjangan. Ada sebuah keluarga yang istrinya sangat taat sekali, suaminya melanggar sila ketiga. Otomatis ini akan terjadi
konflik yang luar biasa karena perbedaan moralitas. Bagaimana kita sama-sama menyamakan moral? Yuk, kita duduk bareng, kita menyamakan tujuan. Goal kita apa? Goal kita kan maunya bahagia. Kalau goal kita maunya bahagia, otomatis yuk kita jangan sampai melanggar loh 5 sila ini. Jangan sampai membunuh, jangan sampai korupsi. Kita mau punya uang, tapi kalau melakukan korupsi, kita juga tidak akan bahagia. Contoh seperti itu. Lalu sama Caga ini murah hatinya sama. Murah hati sama, jangan sampai terjadi konflik karena yang satu senang sekali memberi. Mungkin anak-anaknya senang melakukan perbuatan sosial ya, berdana, memberi, membantu orang-orang yang menderita. Tapi ada juga keluarga yang orang tuanya yang tidak suka. Ngapain sih seperti itu? Nah ini yang menyebabkan ketidakharmonisan. Yuk kita samakan Caga. Kalau kita mengerti apa manfaatnya Caga, pasti kita mau melakukan bersama-sama. Sama Panya kebijaksanaan sama. Nah dengan kita belajar, sama-sama belajar, paham, lalu melakukan introspeksi diri, dan juga belajar bermeditasi, kita harapkan bahwa kita memiliki kebijaksanaan yang sama. Walaupun kebijaksanaan itu tidak bisa diukur apakah sekarang sudah sama atau belum. Tapi itu bisa dilihat dari cara berdiskusi. Oh mungkin saja pada saat berdiskusi, oh anak kita ini belum mengerti loh masalah ini. Pelan-pelan dicari solusinya agar anak-anak itu juga punya Panya. Seperti itu. Sama Sada Sila Cagapanya ini menjadi 4 pilar. Kalau menurut saya ini sangat penting sekali. Saya pun juga mengulang-ulang loh. Karena bayangkan ya, kalau satu pilar ini retak, rumah ini atau meja ini akan goncang. Kalau kita visualisasikan seperti sebuah meja, ya, meja yang kokoh. Pada saat sadanya retak, berbeda, retak. Itu sudah muncul kecemasan bahwa kita tidak memiliki keharmonisan di dalam keluarga. Lalu setelah sadanya retak, silanya retak karena berbeda. Otomatis makin goncang. Caganya juga retak, panyanya retak. Inilah yang menyebabkan ketidakharmonisan di dalam keluarga. Karena tidak memiliki tidak memiliki atau tidak berusaha untuk menyamakan pandangan. Di dalam sada ini kan banyak sekali pembelajaran tentang dhamma, jalannya busuk 8, 4 kesunyatan mulia, yang kesannya susah sekali ya. Tapi kalau kita paham, ternyata itu memang seperti itu. Bahwa hidup kita ini penuh dengan duka, ketidakpuasan. Sehingga membuat keluarga itu selalu bisa saja suka menilai-nilai, suka membanding-bandingkan. Sama, saya juga dulu begitu ya. Karena ketidakmengertian dan kebodohan, kita suka banding-bandingkan. Nah, membandingkan ini yang menyebabkan keretakan juga. Anak-anak tidak suka. Kenapa sih kok banding-bandingkan? Kok membanding-bandingkan? Kan semua orang punya karma masing-masing. Nah, seperti itu ya. Oke, yuk lanjut. Lanjut, yuk. Di sini ya dijelaskan bagi orang memiliki keyakinan dan sila yang sempurna akan memperoleh nama harum dan kekayaan. Ya otomatis kalau punya sada dan sila punya nama harum dan kekayaan. Membuat tujuan bahagia juga karena faktor ekonomi juga mungkin bisa tercapai ya. Berdana, berperilaku sesuai dengan dhamma, itulah berkah utama. Ya kalau sama-sama bisa berdana berarti kita bisa menggunakan kekayaan. Bisa menggunakan kekayaan dengan benar. Bergaul dengan orang bijaksana, itulah berkah utama. Otomatis kalau kita mau punya Panya, kita harus sering-sering bertemu dengan orang yang punya kebijaksanaan. Supaya lebih pintar lagi, lebih paham lagi tentang apa itu Panya. Yuk lanjut ya.
Nah, di dalam ketidakharmonisan ini, bisa saja karena tidak memahami kebutuhan masing-masing. Contoh begini, saya mengerti loh tentang GMA, tentang jalannya busur 8. Saya mengerti tentang pikiran, ucapan, perbuatan dengan benar. Tapi bagaimana saya bisa mengajar kepada anak-anak? Bagaimana saya menjelaskan tentang anicca dukkha anatta terhadap anak-anak pada saat saya mau bertemu dengan anak-anak atau juga mungkin dengan pasangan ya. Bisa saja ada yang berkata begini, suami saya nggak mau tuh, nggak mau ke wihara. Suami saya nggak mau belajar dhamma, walaupun dia beragama Buddha. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, mungkin kita tidak tahu apa kebutuhan dari pasangan atau anak-anak itu sendiri. Kalau kita tahu apa kebutuhan mereka, pada saat mereka mendapatkan kebutuhan itu dari kita, dari mungkin papa mama sebagai pelaku atau anak juga terhadap papa mama, pada saat keluarga itu mendapat kebutuhan masing-masing, dia mau mendengar. Dia mau mendengar. Oke, nanti ya nih sudah ada pertanyaan tapi sebentar lagi ya. Nah ini dia, saya mengibaratkan seperti orang yang suka minum kopi. Boleh lanjut? Lanjut. Seperti orang minum kopi. Minum kopi, ada kopi latte, kopi espresso, mochaccino, americano, cappuccino, macchiato, arabica, robusta. Contoh begitu ya. Ini contoh menu-menu kopi. Tiap hari kita diisi. Di dalam rumah itu mungkin diberikan menu-menu kopi seperti ini. Saya suka dengan mochaccino. Saya minum mochaccino. Pada saat mochaccino itu habis, saya mengharapkan hari itu akan diisi mochaccino itu di dalam keluarga. Keluarga harus mengerti tentang mochaccino yang saya minum sudah habis. Walaupun saya tidak ngomong, harusnya keluarga paham bahwa oh gelas ini sudah kosong, kita harus isikan lagi mochaccino. Ada juga keluarga yang tidak paham pada saat diambil mochaccinonya, pada saat diambil diminum mochaccinonya. Besok kan saya melihat lagi, oh mochaccino saya tidak ada. Tidak terisi gelasnya. Besok saya melihat lagi, 2 hari lagi saya melihat, oh mochaccino saya tidak terisi. Oke, pas-pasan saya ke tetangga sebelah lewat. Tetangga sebelah lagi nyeduh kopi dan berkata sama saya, sini Weni, yuk minum mochaccino di rumah saya. Saya akan minum di rumah situ. Dan saya merasa bahwa rumah sana lebih mengerti saya karena tahu kebutuhan saya. Saya mau dan saya suka dengan mochaccino. Nah, inilah yang kita analisa, saya dan terutama dengan guru yang saya hormati, Pak Slamet Rojali, melihat bahwa ada kebutuhan yang kita harus lengkapi. Sehingga pada saat kita berdiskusi dengan keluarga, keluarga itu mau mendengar. Karena mereka tahu bahwa, oh mama tahu kok kebutuhan saya. Jadi pada saat mama menjelaskan sama saya mau dengar. Pasangan juga begitu. Oh istriku suka dengan kopi seperti saya suka dengan kopi. Suami saya ini paling pintar sekali ya. Setiap siang dia siap, dia membuatkan kopi untuk saya. Kita sebut namanya Papa Coffee. Jadi setiap siang saya merindukan itu, Papa Coffee. Nah pada saat saya dibuatkan atau diisi dengan kopi yang saya suka, saya merasa bahwa saya dipenuhi kebutuhan. Sehingga pada saat kita berdiskusi, begitu nikmatnya. Nih pada saat berdiskusi kan pasti terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Nah pada saat terjadi perbedaan pendapat tuh dimasuki. Dimasuki, oh ini loh yang benar, oh ini loh yang salah. Nah pada saat enak, seneng, happy, diberitahukan, dijelaskan hal-hal yang benar, masuk dia.
Seperti itu. Yuk kita sedikit, karena ini sebentar lagi mau selesai ya, waktunya sudah hampir habis. Saya jelaskan saja sedikit-sedikit. Namanya 8 cangkir kebahagiaan. 8 cups of happiness. Kalau keluarga tahu seperti ini, gampang sekali bagaimana membuat harmonis ya di dalam keluarga. Oke, yuk. Lanjut. Nah, di dalam 8 cangkir kebahagiaan ini ada cangkir perhatian. Bagaimana sebagai sebagai keluarga, masing-masing ini bisa mengerti tentang kelebihan dan kekurangan dari individu yang ada di dalam rumah. Apakah itu dengan pasangan, apakah itu dengan anak, anak terhadap orang tua. Tahu, oh mama saya ini kelebihannya ini. Oh mama saya kekurangannya seperti ini. Dia tahu, mengerti. Lalu, oh kalau dia kurang, ya kita harus membantu ya. Kalau dia punya kelebihan, ya bolehlah nanti pada saat kita mengucapkan kata-kata yang baik ya seperti itu. Lalu kita cek juga apa sih kebutuhan batinnya dan kebutuhan fisiknya. Kita perhatikan juga, oh kalau untuk kebutuhan batinnya dia kayaknya perlu dibantu nih. Karena kadangkala suka bimbang-bimbang ya. Tapi kalau kebutuhan fisiknya dia bisa membeli sendiri tuh baju-baju, dia sudah jadi YouTuber, sudah bisa bekerja, jadi kebutuhan fisiknya tidak perlu kita perhatikan lagi. Nah, kita perhatikan. Orang yang diperhatikan tahu loh sebenarnya, dia diperhatikan oleh orang tuanya. Tahu, atau pasangan juga tahu bahwa dia diperhatikan dengan pasangan. Tapi biasanya yang diperhatikan selalu apa? Selalu yang dicari kalau udah pasangan biasanya. Ini kebanyakan ya. Itu yang salah-salahnya saja. Yang kurang-kurangnya saja. Yang jelek-jeleknya saja. Saya pernah mendapat curhatan dari teman-teman. Yang kalau menurut saya dia keluarganya oke. Pasangan suami istri yang harmonis. Tapi pada saat duduk bersama saya suaminya mengeluh. Mengeluhnya tidak ada yang bagusnya dari istri. Selalu mengeluhnya tentang kekurangan dari istri. Seperti itu. Aneh. Saya sendiri sampai kaget. Wow, saya nggak menyangka ya kamu punya persoalan yang begitu berat. Karena di luar begitu indahnya. Pasangan yang harmonis, couple yang baik, couple yang seperti kita cap sebagai pasangan dewa dan dewi. Seperti itu. Oke, yuk. Jadi kita mesti mengerti nih perhatian. Cups perhatian. Lanjut. Cups yang kedua adalah cups cinta kasih, ucapan cinta kasih. Pada saat kita memperhatikan ada sesuatu yang perlu dipuji, dipuji. Tapi nggak perlu katanya nih kalau anak-anak bilang jangan lebay-lebay lah mah. Jadi kalau dipuji itu atau memuji itu jangan terlalu berlebihan. Wow kamu ini bagus sekali tiap hari dipuji. Nanti kalau tiap hari dipuji seperti cups yang terus menerus diisi walaupun dia belum diminum. Tapi dia diisi terus dengan kopi akhirnya dia luber. Percuma juga. Jadi yang perlu diketahui adalah kapan kita perlu memujinya. Saatnya gimana. Atau mungkin ya biasa-biasa saja memujinya tapi mesti dipuji. Wow hari ini kamu very good. Bagus. Cuma seperti itu. Kata-kata yang memotivasi, otomatis kita tahu tepat waktu, bermanfaat. Ya saya juga mengalami hal yang sama. Pada saat berbicara dengan anak bisa saja tidak tepat waktunya. Seperti itu bisa saja terjadi. Nah beruntung kalau kita paham dengan meta karuna mudita UPK. Pada saat dia terlihat mukanya mungkin saja tidak senang atau tidak tepat, ya kita diam. Kita diam seperti itu. Namanya keluarga itu kan belajar ya. Belajar. Tidak ada sekolah keluarga. Oke, yuk. Ucapan cinta kasih. Pengorbanan. Pengorbanan sediakan waktu,
saling berusaha memahami kebutuhan, saling percaya, saling menghibur, saling membantu, saling memaafkan. Nah, ini pengorbanan. Satu ketika, ini contoh lagi ya, contoh mungkin contoh suami saya aja ya, supaya enggak jauh-jauh nih pas beliau ada di sebelah saya. Jadi satu ketika suami saya datang ke kantor membawakan kopi. Pada saat itu saya lagi meeting di kantor. Saya merasakan bahwa wow, itu sebuah pelayanan yang luar biasa ya. Bagaimana suami saya berkorban mengantar kopi, walaupun sekedar kopi, beliau bisa aja menyuruh mungkin memanggil Gojek untuk antar ke kantor. Tapi beliau melakukan sendiri. Itu bagi saya ini wow, ini sebuah pengorbanan yang luar biasa. Jadi pengorbanan itu tidak perlu besar-besar. Misalkan begini, hari ini bisa saja ya contoh seperti ini. Seorang papa yang sibuk menjaga toko karena membuka toko ya bisnisnya seperti itu. Tiba-tiba si papa yang biasanya pulang jam 9 malam, hari itu pada saat anaknya ulang tahun mengatakan begini, hari ini papa tutup jam 6. Papa mau bikin kamu misalnya nih, bikin makanan enak untuk kamu. Di masa pandemi kita kan gak berani keluar makan ya. Nah, bisa saja seperti itu. Atau papa menutup toko karena hari ini papa mau kasih kamu sesuatu hal yang indah. Contoh seperti itu. Ini kan wow, papa saya hari ini berkorban. Bisa saja kaps pengorbanan ini selama ini kosong loh. Karena apa? Semua sibuk, semua repot. Gak ada tuh yang berkorban untuk saya. Gak ada tuh di dalam keluarga, di dalam rumah saya atau di dalam keluarga saya saling membantu. Gak ada tuh. Tapi kalau pada hari itu memberikan bantuan, bisa saja kaps pengorbanan ini yang kosong terisi. Sehingga pada saat terisi, kita bisa melakukan diskusi dengan sangat baik. Oke, yuk lanjut. Saya percepat sedikit ya. Pemberian tulus, hadiah-hadiah. Sesuai dengan ajaran Sang Buddha juga. Sang Buddha selalu mengajarkan kita memberi, memberi, memberi. Jangan lupa memberi kepada keluarga sendiri. Bisa saja kita ingat memberinya kepada yang di luar sana. Tapi kita lupa memberi kepada keluarga sendiri. Ya, oke, yuk lanjut lagi. Nanti kita bahas ya di dalam Q&A. Perbuatan cinta kasih. Perbuatan cinta kasih ini nyentuh. Menganggap bahwa anak-anak sudah besar. Atau saya sudah saya sudah menjadi pasangan selama 25 tahun. Oleh karena itu saya tidak perlu lagi disentuh-sentuh. Saya tidak perlu lagi dirangkul. Nah, ini yang menyebabkan kaps sentuhan ini akan kosong. Anak laki-laki perlu disentuh? Tidak, perlu. Anak laki-laki perlu dirangkul. Mungkin saja disentuh pundaknya. Sudah cukup. Bukan berarti harus memeluk. Sentuh pundaknya, cukup loh. Saya juga suka meminta suami saya kalau ketemu dengan anak saya, kamu tepok pundaknya. Supaya dia merasa ada keterikatan hubungan yang sangat baik. Nah, pada saat dirangkul, ditepok, pada saat itulah seorang papa memberikan nasihat, sini. Papa mau ngomong sama kamu. Ucapannya juga baik. Sini papa mau ngomong sama kamu. Kamu hari ini luar biasa sekali. Kamu ternyata bisa mengatasi emosi kamu. Wow. Kata-kata yang indah ya dari seorang papa ya. Mengerti bahwa pada saat itu kaps perbuatan cinta kasih ini dibutuhkan. Oke, yuk lanjut. Kaps mendengarkan. Nah, ini dia. Kadangkala saya juga merasa ini saya kurang nih. Saya yakin suami saya ini butuh kaps mendengarkan. Wah, beruntung saya ini terus diajak untuk mengulang-ulang hal ini. Jadi saya ingat lagi, bisa saja anak-anak saya pun juga kurang kaps mendengarkannya.
Atau saya juga kurang kaps mendengarkan. Saya butuh didengar loh. Nah, lucunya pada saat saya melakukan workshop ini di salah satu wihara pada saat beberapa tahun yang lalu, ini kaps mendengarkan ini banyak sekali yang menulis adalah seorang bapak-bapak. Jadi si bapak ini, sang suami ini menuliskan kekurangan dia kapsnya mendengarkan. Saya lalu bertanya sama ibunya, Bu, kemana aja Bu? Nggak mau dengerin si bapak lagi cerita. Nah, sibuk deh nonton drama India atau drama Turki ya. Jadi pada saat si bapak lagi susah, nggak ada yang mau dengerin di rumah. Ibu lagi sibuk nonton drama Turki atau drama India, anak lagi sibuk drama Korea. Nah, pada saat itu ada orang lain yang mau mendengarkan. Nah, repot ini. Kaps mendengarkannya akhirnya yang kosong itu terisi oleh yang lain. Yuk, sebentar lagi yuk. Beberapa menit lagi ya. Bisa 10 menit? Boleh, Boleh? silakan. Boleh. Oke. Nah, kaps kejujuran. Kaps kejujuran ini. Ini kalau menurut saya ya, kita-kita ini banyak sekali kaps kejujurannya kosong loh. Karena apa? Dari kecil suka dibohongin. Ayo anak-anak yang pintar belajarnya. Nanti papa ajak ke tempat mainan di mall. Pada saat setelah belajar, sore harinya papa sibuk. Apakah main golf, atau main game, atau nonton, atau ketemu teman di kafe. Anaknya bertanya, Papa, kan kita mau ke mall. Enggak, papa lagi ketemu sama teman. Kaps kejujurannya dari kecil hilang. Makanya ada orang-orang yang kalau melihat pasangan atau anak-anaknya berkata-kata, itu bilang begini, dia jujur atau enggak ya? Itu pernah terjadi. Pasangan ini bertanya, ini saya bingung nih, istri saya benar jujur atau enggak? Saya korek-korek kenapa? Karena memang dari kecil suka dibohongin. Jadi kaps kejujurannya selama ini kosong. Jadi dia selalu curiga aja apakah ini benar, jujur. Yang cilakanya kalau di tempat kerja juga sering dibohongin. Repot ini. Apalagi kalau jadi bos ya. Kalau jadi bos kaps kejujurannya kurang, wow dia bisa mencurigai semua anak buahnya. Saya curiga sama dia. Apakah dia benar-benar? Apa dia benar bohong? Nah ini dia repot ya. Oke yuk lanjut. Lanjut, kaps kebijaksanaan. Nah, kaps kebijaksanaan ini seperti ini. Ada seorang anak yang datang ke tempat saya mengatakan begini, saya ini lagi depresi loh, lagi stres loh. Oke, kamu mau nggak saya berikan jalan? Dia langsung kaget, dia bilang oke, gimana tante? Kamu mau saya kasih jalan supaya kamu tidak depresi? Ini jalannya. Satu saya berikan, oke, langkah pertama seperti ini, langkah kedua seperti ini, langkah ketiga seperti ini. Setelah kamu melewati 1, 2, 3 langkah ini, kamu pasti bisa mengatasi stres kamu. Apa yang terjadi? Orang tuanya mengatakan kepada saya, betul loh Bu, ternyata anak ini sekarang ini sudah melewati stresnya dia. Setelah mengikuti langkah-langkah ini. Oh, ternyata kaps kebijaksanaan yang mengajak untuk melakukan langkah-langkah mana yang benar, itu dia kosong. Ini suka dialami oleh anak-anak yang sekarang ini yang mau bekerja atau mungkin saja anak-anak yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaannya atau anak-anak yang baru lulus sekarang ini nih lagi bingung nih. Saya udah lulus tapi lagi perusahaan lagi mengecilkan karyawannya. Saya tidak bisa bekerja, saya stres. Saya punya IP 4. Jadi saya harus bagaimana? Depresi lah. Kalau kita tidak paham. Nah sulitnya kalau orang tua tidak paham. Kaps kebijaksanaan anak ini dibutuhkan.
Nah, kalau orang tua tidak paham, akhirnya apa yang terjadi? Anak ini mencari keluar. Di luar dia dapatkan ada teman-teman yang bisa memberikan jalan. Yang repotnya, temannya ternyata berbeda agama. Oh, dia menganggap bahwa agama itu yang cocok sama saya. Nah, kebijaksanaan ini penting sekali, oleh karena itu Bapak Ibu memang SPD ini sangat dibutuhkan, bagaimana kita betul-betul memiliki kebijaksanaan, punya pengetahuan yang banyak, bisa mengatasi solusi atau masalah-masalah yang ada dan mendapatkan solusi. Bisa mendapatkan solusi ya untuk anak-anak ya, atau untuk pasangan ya. Bisa saja pasangan usahanya bangkrut atau di PHK, dia kebijaksanaan dia kosong. Dia nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Saya ini udah banyak berbuat baik, kenapa hidup saya susah? Dia butuh kebijaksanaan ini diisi. Nah, repot ya kalau keluarga tidak mengerti. Oke, yuk lanjut. Oke. Nah, apa hubungannya? Karena tadi ujung-ujungnya kan harmonisasi keluarga dan spiritual. Nah, spiritual ini bahwa kita bisa melakukan introspeksi diri. Orang yang spiritual adalah orang yang bisa melakukan introspeksi diri. Jadi jangan berpikir bahwa orang spiritual itu yang hanya memakai baju putih saja atau memakai baju kuning seperti saya. Bahwa wow, ibu sudah spiritual, belum tentu. Kalau menurut saya, orang yang spiritual adalah orang yang bisa melakukan introspeksi diri. Orang yang peduli terhadap lingkungan, dan bisa menjalankan dhamma itu sendiri. Menjalankan dhamma itu sendiri. Apakah itu pariyati, pati-pati, patiweda. Nah, kita paham nih tentang pariyati, pati-pati, patiweda. Pariyati belajar. Pati-pati jalankan, praktek. Patiweda bisa menganalisa. Nah, ini dia. Orang-orang seperti ini, orang spiritual ini, inilah yang kita sebut orang yang melaksanakan ajaran Dhamma itu sendiri. Ya, nah oke, yuk lanjut. Kesimpulan. Nah, ini kesimpulannya. Untuk menjaga keharmonisan, satu, berbuat baik dengan pikiran. Kedua, bisa punya kebaikan dengan ucapan. Ketiga, berbuat baik dengan perbuatan. Kalau ini bisa harmonis, pikiran, ucapan, perbuatan tentu saja membahagiakan bagi keluarga ya. Selalu berbagi, bisa menjaga moralitas, selalu berpedoman pada kebenaran. Nah, ini kesimpulan yang saya ambil juga dari Saranya Dhamma. Kalau menurut saya ini bagus sekali ya. Bagaimana yuk kita di dalam keluarga ini punya tujuan yang sama, membuat bahagia, otomatis kita harus membuat keluarga ini bahagia dengan hal-hal yang baik dan benar. Bagaimana punya pikiran, ucapan, perbuatan yang baik dan benar. Kalau semuanya mengarah ke arah yang benar, otomatis kita bisa kita bisa menjaga keharmonisan dengan lebih mudah. Seperti itu. Oke? Nah, inilah penjelasan saya tentang harmonisasi keluarga dan spiritual. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua hidup berbahagia.